Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Bangkit Sudrajat. Saya adalah dosen program studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cendrawasih, Jayapura. Dengan nomor induk dosen nasional 0010059305. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metode gravitasi. Mata kuliah metode gravitasi sendiri merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 2 SKS dan ditawarkan pada semester genap, serta dapat dikontrak oleh mahasiswa semester 4 ke atas. Mata kuliah metode gravitasi ini relevan dengan bidang kepakaran atau keahlian saya, di mana 3 tahun terakhir penelitian dan publikasi artikel ilmiah saya menggunakan metode gravitasi. Kemudian mata kuliah metode gravitasi sendiri sesuai dengan RPS yang saya buat itu terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan sendiri dilaksanakan secara hybrid, di mana di sini saya mengkombinasikan pertemuan offline atau tatap muka langsung dan pertemuan online menggunakan aplikasi Zoom. Untuk pendekatan pembelajarannya sendiri, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Kemudian pada video yang nanti akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini sesuai dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah metode gravitasi. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu metode gravitasi dengan benar. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penerapan atau aplikasi metode gravitasi dalam survei geofisika melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan benar. Adapun salah satu bahan ajar yang digunakan dalam penugasan kelompok nantinya itu menggunakan 3 artikel ilmiah saya, artikel hasil penelitian yang menggunakan metode gravitasi pada bidang eksplorasi, yaitu pada eksplorasi geotermal, eksplorasi gas alam, dan pada bidang kebencanaan, khususnya untuk mitigasi bencana gempa bumi. Kemudian pada video pembelajaran yang akan ditampilkan, nanti akan menampilkan 3 kegiatan ini. Yang pertama adalah kegiatan awal yang berisi bagaimana dosen membuka perkuliahan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan apersepsi kepada mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi, kegiatan tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok. Serta diakhiri dengan kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi yang telah dipelajari, penyampaian materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya, serta salam penutup. Oke, demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini di perkuliahan metode gravitasi. Ini adalah pertemuan kedua kita. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke teori dasar dan prinsip kerja metode gravitasi. Nah, sebelumnya di perkuliahan sebelumnya Bapak sudah sampaikan mengenai kontrak perkuliahan dan sedikit pengantar tentang metode gravitasi.
Dan di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke teori dasar dan prinsip kerja metode gravitasi. Untuk tujuan perkuliahan di sini ya, dari perkuliahan ini nanti diharapkan setelah mengikuti kegiatan kelas ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan teori dasar medan potensial gravitasi serta anomali gravitasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui contoh penerapan metode gravitasi dalam berbagai bidang tentunya, mau itu eksplorasi, kebencanaan, dan geoteknik. Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Apa itu metode gravitasi? Masih ingat nggak dari pertemuan minggu lalu metode gravitasi? Ada yang masih ingat? Kira-kira terbayang kata-kata apa kalau dengar kata gravitasi atau metode gravitasi? Silakan. Oh ya, Esther dulu. Gaya tarik menarik. Oke, kita tulis dulu. Gravitasi ada tadi apa? Gaya tarik menarik. Apa lagi? Jessica tadi? Oh, Jessica dulu. Jessica? Massa. Oke, massa. Rehan? Gaya berat. Oke, gaya berat. Sekarang coba Devita? Lapisan batuan. Oke, lapisan batuan. Terus Merti? Mengetahui struktur bawah permukaan ya. Struktur bawah permukaan ya. Struktur bawah permukaan. Oke, baik, ini dulu ya. Jadi kalau tadi saya tanya metode gravitasi apa yang terlintas gitu ya. Ada gaya tarik menarik, ada massa, gaya berat, lapisan batuan, struktur bawah permukaan gitu ya. Jadi kalau ditarik ya dari semua pernyataan ini semua nyambung ya dengan metode gravitasi. Di mana metode gravitasi itu nantinya memanfaatkan medan yang dihasilkan dari gaya tarik menarik gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai gaya berat gitu ya, karena massa dikenai medan gravitasi itu gaya berat. Nah, tadi ada kaitannya dengan massa. Kemudian ya, gravitasi atau gaya tarik menarik yang kita pelajari ini di permukaan itu tujuannya untuk mengetahui misalnya lapisan batuan di bawah permukaan atau yang disebut juga struktur bawah permukaan. Nah, sehingga di sini ya metode gravitasi dapat diartikan seperti ini ya definisinya, yaitu merupakan metode geofisika yang digunakan untuk mengetahui struktur bawah permukaan berdasarkan perbedaan massa jenis dengan mengukur variasi nilai medan gravitasi. Jadi yang diukur itu adalah medan gravitasinya atau gaya medan tarik menariknya gitu ya. Terus untuk mengetahui bawah permukaan itu berdasarkan massa jenis ya. Jadi ada massa ya, kalau massa itu berarti M sama dengan kalau kita kaitkan dengan massa jenis berarti densitas kali volume. Makanya di situ ada definisi densitas. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya. Oke. Nah, di sini ya metode gravitasi itu masuk ke dalam kelompok metode medan potensial ya. Jadi ada gravitasi, ada magnetik. Di sini ada yang sudah ngambil mata kuliah geomagnetik? Sudah ya. Kalau di geomagnetik itu sumbernya dari mana? Medan magnet ya. Berarti kalau gravitasi dari medan gravitasi. Oke. Nah, di sini ya ada yang namanya parameter observasi, ada yang namanya parameter fisis bawah permukaan. Parameter observasi ini yang tadi Bapak bilang yang diukur di permukaan. Tadi kalau di magnetik ada medan magnet ya, kalau di gravitasi ada medan gravitasi. Nah, cuma kalau di geofisika itu yang dicari anomali. Ya, anomali itu kontras gitu ya, perbedaan gitu ya, kontrasnya seperti itu. Nah, kalau di geomagnetik itu sifatnya dipol. Kita kenal ada kutub utara, kutub selatan ya toh. Tapi kalau di gravitasi itu monopol karena hanya ke satu arah saja, ke pusat massa gitu ya. Nah, kemudian ada parameter fisis bawah permukaan. Tadi ada yang menyebutkan struktur bawah permukaan, lapisan bawah permukaan, ada massa jenis. Nah, di sini untuk mengetahui kondisi bawah permukaan, nah kita pelajari berdasarkan parameter bawah permukaan. Di sini ada kontras densitas batuan kalau di gravitasi, kalau di geomagnetik ada kontras suseptibilitas magnetik batuan gitu ya. Jadi kita kenali lapisan bawah permukaan itu berdasarkan nilai densitasnya ya kalau di gravitasi. Densitasnya dapat dari mana, Pak? Dari pengolahan data anomali medan gravitasinya. Paham ya dari sini? Oke. Masuk ke berikutnya. Jadi di metode gravitasi ini kalau kita tinjau secara geofisika, di geofisika itu ada metode pasif, ada metode aktif. Nah,
Di metode pasif itu sinyal ya atau data itu muncul alami dari alam, gitu ya. Nah, sedangkan kalau di metode aktif itu sinyalnya itu kita buat ya. Misalnya kalau di sini contohnya geolistrik ini seismik ya, seismik refraksi itu kita buat gelombang seismik dengan memukul palu gitu ya, keluarlah gelombang seismik gitu ya. Atau geolistrik kita injeksi arus, nah itu masuk metode aktif karena kita buat. Nah kalau metode pasif itu sinyal alami dari alam. Nah contoh di sini ada alat geomagnetik. Berarti kalau gravitasi masuk pasif atau aktif? Pasif. Kenapa? Karena medan gravitasi itu dihasilkan langsung oleh struktur bawah permukaan tadi, oleh bumi tadi, ya kan? Jadi kita nggak perlu buat sinyal buatan gitu ya. Nah, jadi dengan begitu kita tinggal mengukurnya saja. Nah, ini ada beberapa metode geofisika yang masuk pasif, ada geomagnetik, gravitasi, mikroseismik, VLF ya, SP ya. Kalau di aktif ada tadi seismik refraksi, refleksi, kemudian geolistrik resistivitas dan lain-lain ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke ini ya, sedikit kita masuk ke teori dasar metode gravitasi. Ini untuk lebih panjangnya akan kita bahas minggu depan. Di sini Bapak akan berikan gambaran dasarnya ya, konsep dasarnya. Jadi metode gravitasi itu didasarkan dari hukum gravitasi Newton ya. Terutama itu hukum kedua ya, di mana di hukum kedua itu menyatakan bahwa gaya itu setara dengan massa dikali percepatan gitu ya, berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Nah, di mana di sini yang tadi disebutkan ya ada gaya tarik menarik ya. Jadi gaya tarik menarik itu merupakan antar massa ya. Gaya tarik menarik antar massa itu tidak lain merupakan gaya gravitasi. Ya, jadi dicontohkan di sini ada dua massa ya terpisah pada jarak r gitu ya, di mana r di sini dirumuskan r min r0 gitu ya. Nah, maka di sini rumusannya ya si gravitasinya itu berbanding lurus dengan massa m0 ya, dengan massa m gitu ya. Jadi antara dua massa sebanding ya dengan dua massanya, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu ya. Jadi dia berbanding lurus dengan hasil kali dua massa yang saling tarik menarik, tapi berbanding terbalik dengan jaraknya gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang di metode gravitasi itu yang digunakan tadi kan anomali medan gravitasi ya. Nah, medan gravitasi sendiri itu apa gitu ya? Ada yang tahu medan gravitasi itu apa? Medan gravitasi? Nah, Bapak kasih tunjukkan rumusnya ya. Nah, medan gravitasi dirumuskan dengan gaya gravitasi per massa gitu ya. Nah, jadi kan ini gaya tarik dua massa toh di sini. Gaya tarik dua massa ya, misal M0 sama M gitu ya. Nah, anggaplah ya kita mau mencari medan gravitasi di massa M gitu ya. Berarti sumbernya apa? Yang menarik M ini adalah M0. Berarti sumber medan gravitasinya adalah M0 ya kan? Dia yang membuat M-nya tertarik ke M0. Berarti kalau saya punya rumus gaya gravitasi G sama dengan M0 kali M per anggaplah jaraknya R gitu ya. Jaraknya R kuadrat gitu ya, ini arah vektornya gitu ya. Nah, berarti saya bagi dengan sumbernya, massa sumbernya ya, berarti E sama dengan gaya gravitasi dibagi dengan M0 gitu ya, maka berubah menjadi G M per R kuadrat arah vektor R ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa diartikan ya bahwa medan gravitasi itu ya adalah bisa dianggap adalah tarikan gitu ya yang berlaku pada suatu area atau medan, makanya pakai kata medan gitu ya, area atau medan persatuan massa gitu ya. Jadi dia persatuan massa karena hanya dikenai oleh satu massa saja M, kan tertarik bukan tarik menarik ya, tertarik. Nah, kalau Bapak balik misal medan gravitasi yang dirasakan oleh M0, berarti ini misalnya EM0, berarti medan gravitasinya apa? Kalau dibalik gaya gravitasi yang tarik menarik dibagi dengan massa M ya, berarti sisanya G M0 per R kuadrat arah vektor R gitu ya, karena yang dirasakan oleh si M0. Kalau yang ini kan yang dirasakan oleh massa M gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengartikan ya, biasanya gaya gravitasi itu gaya berat tadi ya, kalau si Rehan tadi yang menyebutkan itu istilah yang biasa digunakan di geoteknik, karena kan
Biasanya mereka pakai pendekatan F sama dengan massa kali gravitasi, gitu ya. Nah, biasa E-nya di sini ya si gravitasi ini, ya, percepatan gravitasi. Cuma di dalam metode geofisika kita menyebutnya medan gravitasi, ya. Bisa juga dipandang sebagai medan dan bisa juga dipandang sebagai percepatan. Kalau dikaitkan sama gerak berarti percepatan, ya. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi tarikan, gitu ya, kita definisikan dari pengertian gaya, ya maka dianggap sebagai medan, gitu ya. Kemudian pertanyaannya, tadi Bapak bicara banyak tentang anomali medan gravitasi. Anomali ya di dalam geofisika secara umum ya, itu sebenarnya sesuatu yang justru kita cari, gitu ya, justru kita cari. Atau kalau bisa kita bahasakan lain, itu namanya kontras, ya, jadi kontras medan gravitasi, anomali medan gravitasi. Jadi kalau di metode gravitasi itu anomali gravitasi didefinisikan sebagai selisih ya antara gravitasi medan gravitasi observasi atau hasil pengukuran dengan gravitasi secara teoritis atau di sini gravitasi normal. Gravitasi normal itu apa Pak? Ya, gravitasi normal itu kalau menganggap bumi itu homogen, gitu ya. Tapi kan kenyataannya tidak ya. Di sini ada lapisan kerak bumi, ada kerak benua yang densitasnya berbeda, ada intrusi, ada patahan ya. Heterogen ya, kenyataannya densitas bumi itu heterogen. Nah, itulah yang memunculkan hasil pengukuran medan gravitasi observasi. Tapi di sini untuk mengetahui secara rinci digunakan pendekatan anomali ya. Kenapa? Karena anomali gravitasi itu nilainya kecil sekali dibandingkan medan gravitasi. Ya, ini jadi delta G, anomali gravitasi disimbolkan dengan delta G, itu jauh lebih kecil dari medan gravitasi. Makanya tadi perlu dilakukan koreksi-koreksi, gitu ya, selain hanya mengurangkan gravitasi normal dengan gravitasi observasi atau gravitasi observasi dengan gravitasi normal. Seperti itu. Jadi di sini medan gravitasi delta G yang dihasilkan benda anomali bawah permukaan itu memiliki arah yang bervariasi ya terhadap arah vertikal tergantung pada posisi benda tersebut. Jadi dari medan tadi ya, medan gravitasi, kenapa kok bisa Pak dipakai untuk eksplorasi, gitu ya, untuk eksplorasi dan lain-lain? Karena medan gravitasi nanti ada hubungannya dengan potensial gravitasi ya. Jadi turunannya tadi ada gaya, kemudian berubah jadi medan tadi ya, pendekatannya, kemudian jadi potensial. Makanya tadi metode gravitasi masuk ke kelompok metode potensial, medan potensial, gitu ya. Nah, sekarang untuk prinsip kerjanya sendiri ya, metode gravitasi itu menggunakan alat yang namanya gravimeter. Tapi seiring perkembangan zaman banyak ya satelit-satelit gravitasi yang juga bisa mengukur medan gravitasi bumi secara regional. Jadi gravimeter yang kalau dipakai di lapangan itu konsepnya apa? Prinsip kerja alatnya itu ya, di dalam alat ini itu terdapat sebuah pegas, di mana pegas itu diberikan pendulum atau pemberat. Nah, jadi ketika kita mengukur gitu ya di suatu tempat, pendulumnya kan pasti tertarik ya, karena pendulum kan massa. Nah, jadi perubahan pegasnya itu nanti yang akan dikonversi menjadi nilai hasil ukur atau bacaan dari medan gravitasinya, seperti itu. Tapi di metode gravitasi sendiri di lapangan kita butuh dua alat yang meskipun nggak kita langsung gunakan ya. Intinya ada gravimeter absolut dan gravimeter relatif. Yang kita pakai survei itu yang relatif. Ini ada dua jenis ya, ada Lacoste rhombic sama ada skin track, gitu ya. Ini yang kita pakai survei di lapangan. Tapi yang absolut ini kita pakai sebagai acuan hasil pengukurannya. Jadi misal saya survei di Papua, saya butuh nilai hasil pengukuran gravitasi absolut ini. Sebelum saya mengukur menggunakan gravitasi relatif. Jadi singkatnya itu hasil pengukuran absolut ini dijadikan acuan untuk kita mengukur menggunakan gravimeter relatif. Paham loh? Jadi misal di Pulau Papua gitu ya, saya mau mengukur di Jayapura, gitu ya, Jayapura. Nah, saya mengukur di daerah misal daerah Sarmi nih. Saya cari dulu titik G referensi atau G absolut paling dekat itu di mana. Nah, si gravimeter relatif ini itu harus saya bawa ke titik gravity absolut. Ibaratnya kayak dikalibrasi. Di titik gravity absolut itu udah ada semacam patok atau ini ya, ditulis di situ. Jadi gravity absolut di sini nilainya sekian. Nah, kita bawa gravimeter ke situ, kita cocokkan gitu ya. Kita kalibrasi. Nah, barulah nanti kita bisa mengukur ke titik-titik yang lain berdasarkan acuan G referensi. Jadi begitu. Paham ya kira-kira ya? Kemudian untuk prinsip kerjanya tadi karena dia metode masuk ke metode pasif ya. Jadi kita nggak perlu memberikan sumber, kita tinggal ngukur aja di permukaan. Kita taruh alatnya gitu ya, kita catat posisinya, elevasinya gitu ya. Kemudian kita langsung tangkap sinyal dari daya tarik gravitasi.
kemudian akan terukur oleh alatnya, ya, secara simpelnya seperti itu. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri di metode gravitasi, ya, intinya tadi kita mengukur respon atau sinyal medan gravitasi dari bumi. Nah, itu adalah kegiatan pengukuran atau akuisisi data, ya, kemudian diperoleh data lapangan tadi, data anomali medan gravitasi observasinya. Nanti di pengolahan data itu ada macam-macam tahapan, ada koreksi data gravitasi, koreksi GOPS-nya, medan gravitasi observasinya, koreksi medan gravitasi teoritisnya, ya. Kemudian nanti ada kontinuasi ke atas, pemodelan dan lain-lain. Ini ya, ada pemodelan. Nah, dari pemodelan inilah nanti baru kita bisa interpretasi berdasarkan nilai densitas atau massa jenis tadi, ya. Karena kalau kita lihat di sini, ya, massa, ya, di persamaan rumus ini medan, ya, mana tadi medan ini, ya. Nah, ini kan bisa dipecah, ya, G, ya, M-nya ini kan bisa kita pecah menjadi densitas dikali volume, ya, dari R kuadrat. Nah, jadi densitas itu dapatnya dari situ. Nah, kemudian untuk dari beberapa literatur bisa dilihat bahwa metode gravitasi itu banyak digunakan misalnya di eksplorasi bahan bakar fosil atau migas, gitu ya, kita menggunakan gravitasi. Kemudian di eksplorasi mineral juga, ya, kita menggunakan gravitasi. Kemudian eksplorasi air tanah juga bisa, ya, cuma secara regional. Kemudian investigasi lokasi konstruksi juga secara regional itu juga bisa menggunakan metode gravitasi seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari penjelasan Bapak tadi? Sebenarnya, ya. Gimana? Vivita? Esther? Ya, iya. Itu kan ada gunung, pas kita ukurnya di lomba itu masa dimensi sebenarnya itu berpengaruh. Oke, bagus. Jadi misal mengukur di daerah topografi gitu, ya, ada lembah, ada gunung gitu, ya. Ukurnya pas di bawah sini atau di sini atau di mana? Pas di bawah, ya, ukur di bawah sini. Nah, gunungnya ini berpengaruh atau tidak gitu, ya. Nah, tadi kan Bapak bilangnya kalau anomali itu arahnya tergantung sumber masanya gitu, ya. Nah, tapi kalau gravitasi tadi kan G-nya besar. Nah, makanya pasti ke bawah kan. Tapi kalau anomali setelah dikoreksi tadi kita dapat delta G, maka tentunya ini akan berpengaruh gitu, ya. Makanya di metode gravitasi nanti ada yang namanya koreksi topografi. Karena ini berpengaruh terhadap alat. Bahkan ketika kita pakai gravitimeter, misal di sebelah kita ada batuan besar gitu, ya. Nah, itu juga perlu kita masukkan ke catatan kita. Oh, ini kita ngukur lagi di sebelah tebing batuannya beku. Nah, itu pasti akan berpengaruh ke hasil pembacaannya gitu, ya. Nah, makanya nanti ada yang namanya koreksi topografi. Di koreksi topografi itu ada di dalamnya ada koreksi Bouguer, ada koreksi Pirenne. Nah, itu tujuannya untuk mengoreksi efek massa dari undulasi permukaan bumi itu tadi. Jadi simpelnya itu massa yang ada di atas geoid. Nah, geoid ini yang dijadikan referensi, ya, yang kita jadikan referensi kan geoid, ya. Geoid itu kalau istilahnya itu ketinggian rata-rata permukaan air laut gitu, ya. Itu bahasa ininya. Kalau di gravity itu geoid. Nah, massa di atasnya ini, ya, mau dari geoid sampai ke puncak gunung atau ke lembah. Nah, ini perlu dikoreksi tadi supaya kita dapatnya cuma kontras densitasnya, ya, seperti itu. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, kalau begitu di sini mungkin ada yang tahu nggak kira-kira aplikasi metode gravitasi yang lain tuh apa lagi selain tadi ada migas, ada ini. Ada yang tahu tidak? Eksplorasi, ya, oke, ada eksplorasi, macam-macam eksplorasi gitu, ya. Oke, di sini tadi Bapak, ya, sudah bagikan artikel, ya, artikel. Nah, ini tadi di dalam sini ada beberapa artikel. Nah, ini kalian tolong membentuk 3 kelompok, ya, masing-masing terdiri dari 2 orang. Nah, nanti tolong, ya, di sini ada tugasnya, ya, membentuk 2 sampai 3 orang karena di sini ada 6, ya, berarti masing-masing kelompok 2 orang, ya. Nah, kemudian nanti artikel ini silahkan dibaca, saya kasih waktu 30 menit, ya. Tolong dicari, ya, tujuan dari penelitian menggunakan metode gravitasi ini untuk apa. Nah, dari situ nanti kalian akan tahu kegunaan metode gravitasi untuk apa, ya. Kemudian cari juga target geologi yang mau dipelajari apa. Tadi kan lapisan bawah permukaan, ya, struktur bawah permukaan ini. Itu kan macam-macam target geologi. Kalian kan sudah ngambil geologi dasar, ya. Nah, itu apa saja? Coba dibaca dari situ, dicari. Kemudian secara umum hasil dari penelitian menggunakan metode gravitasi ini apa, ya. Nah, silahkan didiskusikan, saya kasih waktu 30 menit, ya. Seperti itu. Oke. Oke, saya tunggu, ya. Oke. Sudah?
ya. Oke, kira-kira ada yang mau maju duluan menjelaskan dari tujuan tadi ya, tujuan, target geologinya apa, kemudian apa hasil penelitian secara umumnya apa? Rehan, Merti, ayo maju ke depan. Oke, silahkan. Oke, dijelaskan ke teman-temannya, nama judul penelitiannya dibaca, kemudian tujuannya apa dan lain-lain. Silahkan. Identifikasi sistem geotermal. Lalu kemudian tujuan yang pertama itu membuat peta yang kedua kemudian masuk ke permukaan dan Oke, baik. Mungkin kelompok berikutnya kita beri aplaus dulu untuk kelompok Esther. Ya, Rehan, silakan. Oke. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Rehan dan Devita. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, Merti sama Merpin. Ya, oke. Oke, dibaca judul artikelnya apa yang di-review. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok Merti sama Merpin. Oke, jadi tadi ya Bapak sudah berikan tugas dan sudah dijawab dengan baik ya. Jadi tadi ada artikel tentang yang geotermal ya tadi ya, mana geotermal ini ya. Jadi ini salah satu contoh geotermal yang ada di Kota Jayapura ya, tepatnya di perbatasan ya di Kampung Musuh. Yaitu penelitian yang kita dari geofisika ya, Bapak dengan Pak Tatang ya, ada kakak-kakak kelas kalian juga kita mengukur di sana ya densitasnya. Kemudian kita pakai data satelit tadi ya, gravitasi juga bisa menggunakan data satelit. Nah itu dari hasil penelitian ini diketahui ya tadi sumber panasnya itu kedalamannya berapa, terus jenis batuannya itu apa gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk eksplorasi ya dalam skala semi regional gitu ya. Kemudian tadi dari artikel yang punya Rehan tadi tentang apa? Oke, berarti yang ini ya, yang semburan gas ini ya. Oke, kalau yang Rehan juga ini untuk eksplorasi juga ya. Cuma ini untuk eksplorasi gas alam, ya, khususnya gas biogenik atau biasa orang sebut gas rawa. Ya, jadi yang kita identifikasi atau jadi target tadi apa? Cekungan sedimen, betul. Jadi cekungan sedimen itu bisa menjadi tempat terjebaknya gas ataupun terbentuknya gas. Itu kita bisa deteksi dengan metode gravitasi untuk mendeteksi anomali negatifnya, karena densitasnya rendah, itu bisa deteksi dengan metode gravitasi. Di sini tadi menggunakan dua metode ya, berarti ada tomografi sama gravity gitu ya, di compare lokal sama regionalnya. Kemudian yang Merpin tadi sama Merti itu artikel tentang penerapan metode gravitasi untuk gempa bumi ya, untuk mitigasi gempa bumi. Dalam hal ini kita mendeteksi sumber gempa buminya atau patahannya ya. Patahan itu adalah salah satu jenis struktur bawah permukaan yang karena ada patahan naik atau patahan turun itu, maka bisa terdeteksi perbedaan distribusi densitasnya. Jadi misal ini kalau begini seragam, salah satu naik, ya berarti kan salah satu sumbernya lebih dekat ke posisi, ya toh, tadi kan dia sensitif terhadap perubahan vertikal, loh. Makanya bisa terdeteksi. Jadi kalau di hasil penelitian ini tadi, terdeteksi ya patahannya ya, arahnya, strike-nya arah barat timur gitu ya. Dan di situ kita lihat ada sumber-sumber gempa yang sesuai dengan arah sesarnya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah cukup baik ya untuk tugas review tadi untuk mengetahui tujuan, target sama hasil ya. Jadi diharapkan dari sini tadi kalian bisa tahu ya penerapan dari metode gravitasi di bidang eksplorasi dan kebencanaan ya. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah kita lakukan di Unsen ya. Oke, seperti itu. Baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini. Untuk materi berikutnya akan kita elaborasi lagi masalah teori dasar yang mendasari metode gravitasi. Nanti kita masuk ke medan potensial ya untuk minggu depan.
Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.